Baik adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kembali di video kedua kita ya. Kali ini kita akan merelasikan dua tabel ya. Oke, kita bisa melihat desain kita. Kalau adik-adik kaitkan sama beberapa teori tentang sistem basis data kan adik-adik pasti sudah belajar mengenai ini adik-adik ERD ya. Nah, kita bisa melihat nih ERD dari database yang kita buat. Misalnya kita ke database kita kemarin ya, yaitu Rizal 007. Nah, kita lihat di sini ada di. Kita lihat ke designer. Coba kita ke designer ya. Sini kita klik. Nah, ini ada dua buah tabel ada di ya. Ada dua buah tabel, yaitu tabel dosen sama tabel kode mata kuliah ya. Nah, ceritanya kita di video yang kedua ini kita akan merelasikan dua buah tabel ini, yaitu tabel dosen sama tabel mata kuliah ini akan kita relasikan ya. Nah, caranya gimana? Caranya bisa kita ke sini ya. Sebelum kita relasikan ya, kita akan buat dulu relasinya ya, hubungan relasinya. Kalau ada di sini ya, antara tabel mata kuliah sama tabel dosen ini kira-kira atribut apa yang saling berhubungan? Coba kita cek di mata kuliah. Nomor kayaknya nggak berhubungan ya, nomor terus kode mata kuliah nggak berhubungan ya, kelas juga nggak berhubungan, ruangan juga ya, nomor telepon nggak. Nah, yang berhubungan itu adalah kode dosen. Nih kode dosen nih yang berhubungan nih, sebentar ya, yang berhubungan itu adalah kode dosen ini ya sama kode dosen yang ini, dia saling berhubungan. Nah, oleh karena itu langkah pertamanya adalah kita akan jadikan kode dosen di dosen sini ini menjadi primary key dari dosen itu ya. Oke, kita jadikan dia primary key. Berikutnya, langkah kedua adalah kita jadikan agar si kode dosen yang ada di sini ya, itu kode dosen ini juga ini ada punya yang namanya adalah indeks ya, kode dosen. Jadi yang kode dosen yang di sini kan mau kita hubungkan sama yang di sini ya. Nah, kode dosen yang di sini kita jadikan dia sebagai primary key dari dosen, sedangkan kode dosen di sini kita beri dia indeks ya. Oke. Jadi tadi ya yang di dosen. Nah, yang di dosen itu sebentar, kita jadikan di strukturnya ya. Kita jadikan kode dosen itu jadi primary key ya. Dan jangan lupa di kode dosen ini kita kasih dia indeks ya. Oke, caranya gimana? Nah, caranya seperti ini. Ini bisa kita klik di sini, lalu ada kata indeks seperti ini, kamu klik dia ya, kamu klik indeks seperti itu. Nah, berikutnya ada juga di sini kita ke mata kuliah tadi ya. Mata kuliah itu tadi saya bilang bahwa mata kuliah itu yang mau kita jadikan, kita relasikan kan kode dosen ya. Nah, kita ke struktur lagi. Nah, di struktur itu di sini kita buat bahwa kode dosen itu ya, kita jadikan dia punya indeks. Nah, kamu klik di sini lalu kamu ketik indeks seperti ini. Sebentar ya. Ini. Kita buat dia kode dosen dengan indeks ya. Nah, ya. Oke, kamu bisa screenshot dulu ini ya. Ini kan MySQL-nya di sini ya. Kamu screenshot dulu deh. Kita screenshot dulu ya, kita pindahkan untuk petunjuk kita di CMD nanti ya. Misalnya seperti ini ya. Oke, nah nanti itu setelah itu kita oke kan ya. Nah, sehingga di sini kode dosen tadi akhirnya dia punya indeks ya. Sampai muncul ini tadi, muncul kunci warna perunggu seperti ini. Jadi yang kita indekskan tadi ada di dosen, ada ini ya. Ada mana
tadi di dosen. Sebentar ya. Yang kita indekskan di dosen tadi adalah ini tadi apa? Kode dosen ya. Sedangkan di mata kuliah yang kita indekskan adalah kode dosennya juga ya. Nah, seperti ini. Nah, syarat kedua untuk melakukan relasi ya, itu adalah usahakan data di dosen sini. Bentar ya, kita lihat lagi. Usahakan agar data di kode dosen ini adalah semuanya terdaftar di mata kuliah. Jadi di mata kuliah ini ada deh ya, kalau kita perhatikan itu harus, aduh ya Allah. Nah, di mata kuliah ini usahakan agar si kode dosen ini ya semuanya terdaftar di kode dosen ini semuanya terdaftar di dosen. Jadi jangan sampai ada data di kode dosen ini di mana di mata kuliah ini ada data kode dosen yang dia itu tidak ada di data dosen. Misalnya gini ya, misalnya jangan sampai ada seperti ini. Ada kode dosen IN 422. Ada nggak di sini di dosen? Nggak ada ya, di data dosen nggak ada. Nah, IN 422 nggak ada. Nah, jangan sampai itu terjadi ya. Kalau kemarin kan kalau nggak salah, saya kemarin sempat salah di sini ada deh ya. Di mata kuliah ini ada angka IN 411 ya. Nah, sekarang IN 411 itu kalau ada kamu rubah jadi ini IN 411 ya. Syaratnya dua itu. Yang pertama adalah kita harus ngasih syarat untuk melakukan relasi antara dua tabel ya. Yang pertama atribut yang ingin kita relasikan. Tadi kan kita sepakat adalah kode dosen ya. Itu harus kita beri indeks yang pertama. Yang kedua ya, data masternya yang ada di dosen sini, yang ada di mata kuliah ini harus kode dosennya itu harus ada di data dosen ini. Jadi jangan sampai ada kode dosen yang ada di sini itu nggak ada di data dosen. Nah, ini kan semuanya ada ya, IN 212 sama IN 411. Nah, kita lihat nih di dosen. Di dosen semuanya ada ya, IN 212 sama IN 411 ya. Nah, itu harus ada. Kalau nggak ada dia nggak akan bisa terrelasi ya. Oke, nah sekarang kita bicara mengenai bagaimana merelasikannya. Ya, kita akan pakai sekarang adalah foreign key ada deh ya. Kita akan pakai foreign key di sini. Nah, kita bisa buat di sini di mata kuliah ya. Oke, di mata kuliah ini kita buat. Nah, kita ke strukturnya sekarang. Nah, lalu di sini ada kata tampilan hubungan ya. Tadi ini udah kita beri indeks ya. Yang mau kita relasikan ke dosen kan kode dosen ya. Nah, kita masuk ke tampilan hubungan ada deh. Oke, nah ini misalnya kita mau kasih relasinya. Relasinya misalnya apa? Relasi dosen. Nah, ini misalnya kita ketik nih. Relasi dosen. Oke ya. Nah, lalu di sini ada kata tambah kolom, misalnya apa yang mau kita tadi relasikan, kode dosen ya. Kita klik kode dosen. Nah, di basis data mana? Database-nya adalah namanya adalah Rizal 007. Oke, ya. Lalu dia ada di tabel mana yang mau kita relasikan ya. Kita mau merelasikan dia dengan tabel di ini tadi mata kuliah, berarti tabel dosen ya. Kita ingin relasikan dia dengan tabel kode dosen. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu ini ada kata-kata on delete restrict sama on update restrict. Ini artinya apa? Nanti saya jelasin ya. Pertama-tama kamu rubah dia jadi seperti ini. Ini jadi cascade ya. Sama ini jadi cascade ya. Apa itu cascade sama restrict? Nanti saya jelaskan ya. Oke, yang pertama seperti ini ada dek ya. Nah, kalau sudah baru kita simpan. Oke ya, ini misalnya kita kopikan aja ya untuk nanti. Ini adalah aturan alt
MySQL-nya ada di sini ya. Kita kopikan aja di sini. Nah, ya, oke. Gak apa-apa ini nanti buat kita pakai untuk praktikum di CMD ya. Nah, sekarang kalau udah seperti ini udah ada berhasil dieksekusi. Nah, kita lihat sekarang di sini ada di database-nya sudah terelasi belum? Nah, kita lihat di sini di desainernya. Nah, sudah terelasi dia ya. Oke, nah seperti ini. Sudah ada gambar relasinya. Nah, ini ya, sudah ada gambar relasinya. Jadi di sini akan saling berelasi antara kode dosen yang di sini di dosen ya berelasi dengan kode dosen yang ada di mata kuliah. Nanti hubungan relasinya buat apa Pak direlasikan seperti ini? Nanti saya terangkan ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang coba kita kan baru praktikum ini di PHP Admin ya. Sekarang coba kita praktikumkan ini di mana di CMD ya. Kita coba praktikumkan. Nah, caranya gimana kalau pakai CMD ya? Oke, awalnya kita coba hapus dulu, kita ulangi lagi ya tadi ya. Kita ulangi lagi. Sekarang tadi kan kita udah bikin relasi ini via PHP Admin ya. Untuk tugas nanti ini kalian capture ya. Tabel relasi ini kalian capture, kalian masukkan ke tugas absensi ya. Untuk menunjukkan bahwa adik-adik berhasil membuat relasinya. Jangan lupa nama tabelnya, nama database-nya juga harus ikut tercapture. Ya, ini. Nah, ini tadi adalah kita praktek PHP Admin ya. Coba kita sekarang praktek ke CMD ya. Awalnya kita bisa hapus dulu adik-adik. Kita bisa hapus dulu relasinya. Bisa kita hapus ya. Nah, oke, misalnya kita pakai tadi adalah mana nih? Kita ke sini lagi ya di mata kuliah. Nah, di mata kuliah itu misalnya kita mau hapus lagi tadi tabel itu ya, kita ke struktur lagi. Nah, ini baru kita ke tampilkan hubungan. Ya kan tadi sudah ya. Oke, misalnya mau kita hapus. Boleh kalau pakai lewat PHP Admin kita hapus ya. Kita kan mau mengulang lagi ini di CMD ya. Oke, kita hapus. Nah, ini kalian ketikkan nih, ini MySQL untuk mendrop hubungan tadi. Kita kopikan aja ya. Misalnya kita kopikan aja ini. Oke. Kita kopikan ini ya, Adik. Nanti kita praktikumkan di MySQL-nya. Oke ya, sudah ya. Sampai keluar seperti ini, kita copy ya. Kita copy lalu kita masukkan ke sini. Untuk persiapan aja ya. Nah, kalau sudah, ini kita batalin aja deh ya. Kita akan hapus ini bukan via PHP Admin, tapi via CMD ya. Oke, kita batalkan saja. Nah, sekarang kita lanjut ke CMD ya tadi ya. Silahkan buka CMD-nya ya. Kita sekarang praktikum user interface ya. Nah, sekarang sudah ya kita gunakan use 007 use result database-nya ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita kopikan tadi untuk menghapus relasi ya. Kita menggunakan alter table ya. Alter table, lalu ini adalah nama tabelnya. Misalnya seperti ini ya. Lalu di sini ada drop foreign key relasi dosen ya. Relasi dosen itu apa sih? Ini dari nama ini. Ini kan tadi kita relasinya kita kasih nama. Relasinya adalah kita kasih nama relasi dosen ya. Nah, sekarang kita klikkan di sini relasi dosen ya. Nah, ini kita kopikan ya. Misalnya ini kita di sini aja. Nah, ini mata kuliah ya. Kita copy. Lalu sekarang kita coba via CMD. Berhasil nggak?
berhasil nih. Sebentar ya. Kita ulangi lagi deh pakai CMD ya. Oke, kita ulangi lagi. Misalnya pakai ini. Nah, ini misalnya kita gunakan apa nama database-nya tadi ya? Saya lupa. Rizal 007. Oke. Oke ya. Nah, kalau sudah kita kopikan tadi ya. Oke, nah berhasil ya. Alter table mata kuliah drop foreign key relasi dosen. Nah, kita lihat tadi ya tadi kan saling berhubungan ya. Coba sekarang kita lihat di Rizal 007 udah ini belum? Udah terhapus belum relasinya ya? Oke. Kita lihat di desainernya. Sudah terhapus belum? Oke, sudah terhapus ya, sudah nggak ada lagi relasinya. Ibaratnya kita tadi sudah menghapus relasi tadi ya, cuman kita akan ulangi lagi cara membangun relasinya itu via ini, via apa? Via Via CMD ya. Nah, ini kan sudah nggak ada relasinya lagi karena kita sudah memasukkan perintah alter table di sini. Alter table itu apa? Ya tadi kemarin di pertemuan sebelumnya, pertemuan kedua kan kita bahas mengenai alter table ya. Nah, di sini alter table mata kuliah drop foreign key relasi dosen. Nah, misalnya tadi kita udah bikin indeks ya. Sekarang coba kita ulangi lagi, indeksnya kita hapus ya. Kalau cara menghapus indeks itu bisa seperti ini. Sebentar ya, kita create index. Nah, ini ada kata-kata drop index. Nah, ini bisa dipakai nih. Kalau pakai MySQL kita pakai alter table ya. Oke, misalnya kita pakai alter table di situ. Kalau kita lihat di sini ada deh ya. Sebentar ya. Kalau kita lihat, kita deskripsikan tentang mata kuliah awalnya. Deskripsi tabel mata kuliah ya. Nah, ini kan ada kata-kata mul ya. Mul itu artinya dia sudah berindeks. Indeks itu apa adik ya? Nanti di teori sistem basis data akan dijelaskan mengenai indeks. Indeks itu adalah suatu cara agar suatu data itu lebih mudah dicari. Jadi di sini kode dosen ini saya indekskan, misalnya ada 100 dosen. Daripada ngurutin satu-satu kan mending dikasih alamat. Jadi indeks itu adalah alamat. Alamat agar si PC komputer itu ketika mencari kode dosen itu dia hanya melihat indeksnya langsung ketemu. Nggak perlu ngurutin dari atas sampai bawah. Ya ibaratnya indeks itu adalah seperti sebuah perpustakaan. Perpustakaan itu kalau kita naruh sebuah buku kan pasti ada alamatnya ya, alamat dia disimpan di rak mana, disimpan di almari mana. Nah, akhirnya kita tinggal menuju ke sana untuk menemukan bukunya. Nah, indeks itu seperti itu. Kalau kita sesuatu data itu kita kasih indeks, maka itu akan lebih mudah untuk dicari, ya. Nah, kita sekarang akan menghapus indeksnya, ya. Kita bisa gunakan di sini alter table seperti ini, ya. Lalu ada kata-kata drop index. Alter table drop index seperti ini ya. Lalu tabelnya tadi adalah tabel mata kuliah ya. Tabel mata kuliah drop index, index name-nya tadi apa tadi? Oke, kode dosen ya. Oke ya. Nah, akhirnya kode dosen itu sudah terhapus. Nah, sekarang kita lihat lagi deskrip mata kuliah udah terhapus belum? Si itu tadi si kode dosen ya. Apakah mulnya itu sudah terhapus ya? Kita lihat. Nah, dia udah nggak ada mulnya lagi, udah hilang ya. Nah, sekarang kita coba ulangi lagi ya.
Ulangi lagi, kita bikin relasinya tapi sekarang bukan via PHP-Admin ya, supaya melatih adik-adik untuk menjadi software antarmuka ya. Oke, tadi cara langkah awal kita untuk membuat membuat apa tadi saya bilang ya, membuat relasi ya. Yang pertama adalah primary key ya. Primary key-nya dari dosen tadi, si yang kode dosen tadi apakah udah jadi primary key ya. Kita cek descript ya, kita cek dengan dosen. Oke, dia udah punya primary key ya. Kalau ini belum kamu kasih primary key, segera kasih primary key. Caranya gimana? Lihat di pertemuan saya yang sebelumnya. Cara untuk mengasih primary key di sini ya, pakai alter table juga nih. Segera kasih primary key. Kalau ini belum ya. Kalau saya sih sudah ya, pakai alter table di pertemuan yang minggu lalu. Kalau kalian mungkin belum, segera kasih alter table ya. Langkah berikutnya adalah kode dosen ini mau kita relasikan sama kode dosen yang atas ini, karena dia adalah saling akan berelasi ya. Nah, di sini berarti tadi kan udah kita copot ya, udah kita copot indeks tabelnya. Sekarang kita pasang lagi ya tadi ya. Kita pasang lagi, berarti kita pakainya adalah sekarang udah ya. Oke, kita pakai indeks tabel. Oke, create index. Kita pakainya adalah create index. Kita pasang lagi indeksnya, karena ini penting ya adik. Oke, misalnya kita klik create index ya, lalu on, misalnya table name-nya apa, table name-nya ini ada nggak nih, sebentar ya. Atau kita gunakan alter table aja ya, alter table ya. Lalu tadi apa nih yang di sini nih, alter table mata kuliah ya. Ini kan awalnya mata kuliah kan kode dosennya masih, kita kan tadi copot ya, sekarang kita pasang lagi, kita bongkar pasang lagi ya, untuk latihan software antarmuka ya. Oke, kita alter table mata kuliah seperti ini ya. Lalu setelah itu add, kita tambah dengan add ya, alter table mata kuliah add index ya, add index seperti ini. Oke, kalau sudah kita kasih dia dengan kode dosen ya. Add index di mana? Di kolom kode dosen ya. Ini kan alter table mata kuliah add index. Ini adalah kode dosen ya. Kolom yang mau kita indekskan lagi ya. Kita kasih dia dengan kode dosen. Oke, titik koma. Nah, sudah ada lagi ya. Nah, sekarang kita lihat lagi apakah sudah siap untuk dilakukan relasi ya adik ya. Kita lihat di situ ada kata descript ya. Descript, lalu kita lihat apakah udah terpasang lagi. Jadi kita descript mata kuliah seperti ini ya. Descript mata kuliah titik koma. Nah, sudah ya. Sudah terpasang indeks. Nah, sekarang coba kita relasikan lagi tadi ya adik. Kita coba relasikan lagi tabel tadi itu ya, dengan cara menggunakan foreign key. Oke, sebentar, mana adik? Foreign key-nya nggak ada. Oke, kita lihat di sini aja deh. Ada belum ya untuk buat foreign key? Oke, ini ya. Ini ada foreign key seperti ini. Kita coba kopikan tadi ya, yang udah kita klik tadi. Kalau sudah, ini berarti udah siap, udah dikasih indeks semuanya ya. Baru kita klik, kita kopikan. Nah, ya. Ini ada alter table mata kuliah ya. Misalnya nggak usah tanda petik juga nggak apa-apa ini.
Oke ya. Ini misalnya seperti ini. Nah, ini ada kata-kata add constraint relasi dosen. Ini nama-namanya terserah nih kalau ini ya. Lalu ada kata-kata foreign key yang mau kasih kita foreign key apa di relasi dosen itu ya. Misalnya adalah kode dosennya yang mau kita relasikan. Reference ini adalah nama tabelnya. Di mata kuliah kode dosen ini ya, mata kuliah kode dosen ini mau kita referensikan dengan mana? Kita referensikan dengan di tabel dosen di mata kuliah ya. Oke, nah misalnya seperti ini. Oke, misalnya nggak usah tanda petik deh, nggak apa-apa ya. Nah, oke seperti ini ya. Ini artinya adalah kita ingin merubah di tabel mata kuliah ini ya. Kita membuat sebuah relasi antara relasinya namanya adalah relasi dosen dengan ini kita jadikan sebagai foreign key. Foreign key itu artinya adalah kunci asing, kunci dari yang berelasi dengan tabel yang lain ya. Foreign key itu. Jadi kalau ada yang tanya foreign key itu apa Pak? Foreign key itu adalah kunci unik yang dia itu berelasi dengan tabel yang lain. Nah, di sini kan yang mau kita jadikan foreign key adalah kode dosen ya. Mau kita referensikan sama yang atas ini tadi. Sama kode dosen yang ada di sini ya. Oke, kode dosen, reference seperti ini. Lalu ini mau kita relasikan dengan mana? Kita relasikan dengan tabel dosen ya di kolom kode dosen. On, delete, cascade, on, update, cascade. Ini artinya apa? Nanti saya jelasin ya. Oke, kita enter. Berhasil nggak? Oke ya, berhasil ya. Nah, sekarang kita lihat apakah yang sudah kita ketikkan di mana? Di sini itu berhasil berelasi lagi nggak tabel ini ya. Oke, kita lihat lagi di CMD tadi. Sampai berhasil dia berelasi lagi. Nah, ini sudah ya. Oke, kalau udah seperti itu kita ulangi lagi. Apakah dia udah berelasi lagi di sini? Oke ya. Kita ke desainer lagi. Sudah berelasi lagi belum? Nah, ternyata udah berelasi lagi ya. Karena tadi kita membangun relasinya adalah via apa? Via ini ya tadi. Via apa nih namanya nih? CMD ya. Nah, ini. Kalau di dunia kerja gimana, Pak? Ya kalau di dunia kerja kalian bukan hanya saat merelasikan dua buah tabel seperti ini ya, tapi kalian bisa merelasikan banyak tabel nanti. Kalau kalian nanti di dunia kerja, kadang-kala bisa sampai 10 tabel kalian relasikan ya. Oke, ini sudah berelasi kembali. Ini hanya praktikum ya. Di praktikum ini kita hanya merelasikan antara dua buah tabel. Tapi nanti kalau di dunia kerja ya, misalnya ada adik kerja di sebuah perusahaan yang membutuhkan data, ya relasinya gak hanya dua. Bisa sampai kira-kira 20 tabel ya, 30 tabel direlasikan. Nah, saya hanya menunjukkan bagaimana cara merelasikannya. Ya nanti di dunia kerja ya silahkan puyeng sendiri. Ini dasarnya seperti ini nih. Dasar untuk merelasikan sebuah tabel ya. Bisa aja kalau di dunia kerja lebih banyak lagi, terhubung sama ini terhubung sama tabel lain dan lain-lain. Nah, ini adalah saya hanya membuatkan di MySQL cara merelasikan dari dua buah tabel ya. Oke, sekarang muncul pertanyaan, Pak. Ya. Tadi ada kata-kata cascade seperti ini. Ya. Delete cascade, on update cascade dan lain-lain ya. Ini fungsinya buat apa ya? Oke, ini ada sebuah materi bagus ya, saya dapatkan dari artikel tentang macam-macam constraint ada ya. Ada restrict. Nah, restrict itu adalah kalau misalnya kita menghapus data dalam tabel A ya, dalam tabel yang jadi primary key-nya itu kita hapus ya, maka tidak akan diperbolehkan ya. Coba aja nanti ya di absensinya kalian rubah-rubah nanti. Lalu ada kata-kata cascade. Nah, cascade itu adalah
Jika kita menghapus atau merubah baris data dalam tabel secara otomatis, itu akan menghapus atau merubah baris yang sesuai dalam tabel B. Ada juga yang namanya adalah set null, adik-adik ya. Kalau set null itu artinya adalah kalau misalnya kita mengupdate, kita hapus misalnya ada dosen yang keluar ya. Nah, kalau ada dosen yang keluar itu ya berarti dia akan di di master datanya itu dia bukannya hilang tapi dia akan ditulisin nol saja ya. Saya ambil contoh begini adik-adik ya. Oke, misalnya kita lihat tabel yang saling berelasi tadi ya, yaitu dosen sama mata kuliah. Kita lihat datanya. Select bintang mata kuliah. Oh ya, sebentar, lupa saya. Select bintang from mata kuliah ya. Kalau yang error-error kalian gak usah screenshot ya, nggak usah. Yang benar-benar aja. Nah, ini ya. Oke, ini kan datanya seperti ini nih, ya, yang sering berelasi kan kode dosen. Ya. Coba kita lihat sekarang data dosen ya. Select sekarang bintang dosen, from dosen ya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, misalkan sekarang saya begini ya, Dek ya. Misalkan saya tiba-tiba menjadi seorang rektor ya. Tiba-tiba saya membuat suatu pengumuman bahwa kode dosen itu berubah. Yang awalnya dimulai dengan IN, saya akan rubah dia menjadi INA. Ya, INA 212. Misalnya seperti ini ya. Nah, padahal saya ngupdate-nya ada di sini aja ya. Nah, ini misalnya yang saya rubahkan misalnya seluruh ini mau saya rubah menjadi kode dosen ya. Kode dosen ini mau saya rubah menjadi format baru misalnya ya. Nah, misalnya di sini saya rubah kita pakai update misalnya ya. Saya pakai update di sini. Update apa tadi kalau update ya? Oke, sebentar. Oke, update nama kolom misalnya yang mau saya rubah ini adalah dosen ya. Dosen ini mau saya rubah formatnya. Jadi ada kata IN ini saya rubah jadi ABC misalnya ya. Oke, misalnya saya rubah dia jadi update lalu dosen. Update dosen set ya. Kita rubah set misalnya kode dosen tadi jadi set kode dosen sama dengan ya, sama dengan karena ini string ya, kita rubah dia menjadi ABC 212 ya. Where, nah ini ada kata where kode dosen lagi, kode dosen lagi kita rubah menjadi ABC IN 212. Oke, ini artinya apa? Oh, sebentar, jangan tanda petik 2 deh, tanda petik 1 aja ya. Oke, ini artinya adalah saya ingin merubah kode dosen IN212 ini menjadi ABC212. Jadi ada perubahan format NIM ya. Ada perubahan format NID dosen maksud saya. Yang awalnya dimulai dengan IN, karena saya adalah rektor baru ya, saya decrete semua kode dosen tidak lagi dimulai dari IN tapi dimulai dari ABC 212 dari ABC ya. Oke, misalnya saya enter. Oke ya. Ini dia berubah ya. Misalnya selain lagi misalnya IN 411 juga saya rubah ya. Oke, misalnya saya rubah di sini kata update-nya. Saya rubah di sini. Ini jadi ABC 411. Where kode dosen misalnya ini jadi 411 juga. Oke ya. Nah, oke, sekarang kita lihat perubahan data di mata kuliah sama di dosen. Kalau dosen sudah pasti berubah dia ya. Kalau dosen ini sudah pasti dia berubah ya. Oke, saya ambil contoh seperti ini.
kita lagi select bintang ya from dosen, dia sudah pasti berubah kalau ini ya. Select bintang from dosen. Oke ya, dia berubah ya. ABC 212 sama ABC 411. Nah, sekarang kita lihat di sini ada di apa tadi di kode dosen ya, di mata kuliah ya. Di mata kuliah kan sebelumnya dia jadinya berapa nih? IN 212 sama IN 411 ya sebelumnya ya. Nah, sekarang setelah ada perubahan itu dia ikut berubah nggak? Kita lihat ya. Select bintang from mata kuliah. Nah, dia juga berubah. Yang awalnya tadi ya, sebentar ya, yang awalnya tadi dia itu adalah IN 212, IN 411 ya. Tiba-tiba saya lakukan sebuah format. Saya rubah format timnya ya. IN 212 sama IN 411 itu karena saya ada peraturan baru sebagai rektor ya. Saya rubah yang dimulai dari IN menjadi ABC ya. Nah, akhirnya karena ini sudah saling berelasi ya, dua tabel mata kuliah sama kode dosen ini sudah saling berelasi tadi, karena tadi kan dia udah relasikan ya seperti ini. Nah, ini kita relasikan ya. Nah, karena saya lakukan perubahan di sini, ya, nah seperti ini, saya lakukan perubahan. Nah, akhirnya ini juga ikut. Nah, ini ya berubah. Oh, ini awalnya ini IN 411, saya rubah update yang di tabel dosen, ini juga akhirnya ikut berubah. Nah, tadi kalau tidak salah ya di relasinya itu delete juga saya delete juga saya cascade ya. Nah, ini kan ada kata-kata delete cascade ya, on delete cascade sama on update cascade ya. Nah, misalnya ini saya katakan delete from dosen where ya, kode dosen sama dengan misalnya adalah Buatika, yaitu ABC 411. Semisal ya Buatika sudah pensiun seperti itu, delete from dosen where kode dosen ABC 411 ya, saya delete, kita enter. Oke ya. Nah, ini kan otomatis nanti Buatika di dosen juga hilang ya. Di sini pasti hilang dia. Select bintang from dosen. Select bintang from dosen ya. Nah, dia kan sudah hilang nih gara-gara saya delete ya. Nah, kita lihat nih di jadwal apakah dia akan hilang juga untuk mengajar kode mata kuliah ABC 411, apakah dia akan hilang juga ya. Nah, kita lihat di sini select bintang from mata kuliah. Kita lihat ya, apakah Buatika juga telah hilang. Nah, ternyata dia juga ikut hilang ya. Nah, sekarang itu cascade ada dia. Kalau restrict gimana? Ini ya, ada penjelasan, ada kata-kata restrict. Ya, nanti coba aja ada eksperimen ya. Kalau di restrict itu kalau kamu hapus atau update suatu tabel yang saling berelasi, itu nggak akan bisa. Restrict itu benar-benar dilarang. Kamu mau melakukan perubahan, dia akan error. Kayak gimana Pak contohnya ya, eksperimen sendiri ya. Coba ada eksperimen sendiri. Nah, sekarang kita coba praktikumkan yang lain. Yaitu ini ada set null ya. Nah, set null itu misalnya begini ya. Ini kalau misalnya kita menghapus sesuatu ya, maka di tabel dosen tadi, misalnya kita rubah delete-nya jadi set null ya. Nah, itu akhirnya yang akan terjadi adalah ini apa tadi? Buatika saya hapus ya, tapi Buatikanya nggak terhapus di situ, tapi hanya tulisannya adalah set null.
Ya, saya ambil contoh begini ya. Misalnya saya kembaliin lagi Bu Atikah ngajar lagi ya. Misalnya saya ambil lagi Bu Atikah ngajar lagi ya. Insert, insert, eh, insert into ya. Insert into mata kuliah. Oke, misalnya saya daripada jauh-jauh, mending di sini aja ya. Saya rubah di localhost ini. Oke, gini aja deh. Bu Atika kan udah terhapus ya. Misalnya saya mau di sini saya kan ABC 212 ini, saya juga ternyata saya ini kuliah lagi ya, S3 ya. Nah, misalnya di sini saya akhirnya dihapus dari daftar, cari dosen pengganti ya. Oke. Caranya gimana ya? Oke, kita rubah saja di sini alter table-nya tadi. Nah, ini misalnya tadi kan ada kata-kata alter table ya. Oke. Ini kita rubah di sini misalnya di mana tadi? Di mata kuliah. Bentar ya. Nah, di tabel mata kuliah ini strukturnya ini di tampilan hubungannya ya. Nah, ini kan awalnya dia on delete-nya cascade ya. Kita rubah dia menjadi set null. Oke ya. Kalau sudah kita okekan, simpan ya. Oh, masih ada. Oke deh, nanti aja deh ya. Coba aja nanti untuk yang praktikum yang restrict ya. Set null tadi ya. Tapi itu tadi ya. Jadi mengapa kita mengapa kita relasikan tadi adalah untuk yang cascade. Untuk yang restrict sama set null kita lanjutin aja di pertemuan berikutnya ya. Saya masih cari penyebabnya kenapa bisa error ya. Tapi tadi ya, apa sih kenapa kita harus merelasikan dua buah tabel ya? Lalu kita buat dia jadi cascade seperti ini. Ada kata-kata cascade ya. Cascade itu artinya dia akan mempengaruhi tabel yang lain yang saling berelasi. Nah, itu tadi ya. Oke, sampai sini dulu deh. Nanti yang untuk yang delete sama yang cascade saya akan susul lagi kalau saya ketemu penyebabnya ya. Oke. Saya tutup dulu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.